Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sholat malam adalah khusus pendekatan langsung dengan Allah SWT. Modalnya cuma wudhu dengan menghadap kiblat. Sholat dengan ikhlas. Anda sudah komunikasi dengan raja yang sebenarnya. Malikal Mulk. Raja seluruh raja-raja. Pencipta langit dan bumi ini. Anda kalau sedang mendapatkan nikmat, dialah yang menciptakan Anda, dia menciptakan nikmat itu, dia juga yang akan bisa mempertahankan dan menambah nikmat itu. Kalau Anda sedang ada musibah, ada cobaan, dia menciptakan Anda, dia menciptakan cobaan tersebut, dan dialah satu-satunya yang bisa mengeluarkan dari permasalahan tersebut. Bagaimana bisa Anda tidak jadikan ini sebagai momentum yang sangat mahal? Dan kita akan masuk teman-teman sekalian masih di bab sama, bab ke-11 anjuran untuk mengerjakan sholat malam. Yaitu hadits nomor 623 dari awal kita belajar dan urutan 11 dalam bab kita dengan sanad sahih. Bunyinya dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahum wa dhalika kulla lailah." Sesungguhnya di malam hari terdapat satu waktu yang tidaklah seorang muslim berdoa memohon kebaikan dari perkara dunia dan akhirat kepada Allah bertepatan dengan waktu itu kecuali Allah memberikannya kepadanya. Dan itu ada di setiap malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kembali saya ingatkan teman-teman sekalian. Dan ini sudah pernah atau sering kami berikan perumpamaan ini, saya ingatkan kembali. Semoga ini lebih menyadarkan lagi kita. Andai saja seseorang di antara kita punya hajat kepada seorang pemimpin negara. Anggaplah kalau kita di negara kita presiden misalnya. Kalau di Saudi misalnya kepada raja. Kemudian presiden ini atau raja ini mempersilahkan kita untuk datang ke tempat kita atau ke tempat dia, ke istana misalnya, kemudian menyampaikan apa yang kita inginkan. Dan dia janji akan memberikan. Kira-kira seperti apa? Atau dia mendengarkan, dia bisa kasih atau tidak? Maka kira-kira seperti apa kita merasa senangnya karena urusan kita akan dibantu oleh pemimpin wilayah tersebut. Ya. Dan kita pasti diikuti dengan keyakinan benar akan mendapatkannya gitu. Tetapi memang umumnya kita yang mendatangi pemimpin negara tersebut, menteri kah, ya, kepala daerah kah, kepala instansi kah, misal. Orang mukmin teman-teman sekalian harusnya engah dengan masalah sholat malam ini. Allah, sang pencipta langit dan bumi, yang maha mulia dan maha besar, sang raja yang sebenarnya, yang selalu mengurus makhluknya dan juga yang menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan dari langit, mengatur populasi manusia, jin, hewan-hewan, datang ke bumi, datang ke rumah kita di bumi, atau datang ke bumi ini. Dalam hadis yang sahih yang sudah pernah kita sebutkan, kalau tertinggal sepertiga malam maka Allah Azza wa Jal datang ya, ke bumi, lalu menanyakan kepada para malaikat, adakah yang memohon kepadaku, minta tolong aku penuhi, adakah yang punya hajat aku berikan, dan adakah yang memohon ampun aku maafkan. Tidak ada lagi yang dibutuhkan oleh seorang hamba lebih daripada tiga hal ini. Dia butuh pertolongan karena dia sedang terzalimi misalnya, ya, atau sedang takut terhadap sesuatu, ditolong oleh dia. Ada hajat dia, makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, harta, pasangan hidup, keturunan, apa saja. Rumah, transportasi, kedudukan, tinggal dia minta. Dan kalau dia salah, dia tinggal minta maaf. Dengan minta maaf atau beristighfar kepada Allah ini, maka secara otomatis fasilitas yang tadinya tertahan karena dosa kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa yang lebih mulia daripada ini teman-teman sekalian? Dan kenapa masih banyak di antara kita yang selalu bergantung pada manusia? Dia lupa, dia tidak bergantung pada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla zat yang maha penyayang, maha pengasih. Dan dia ya, yang memberikan apapun yang hambanya inginkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran ya, tentang masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu oleh hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Aku akan menjawab panggilan-panggilan mereka, seruan-seruan mereka. Maka harusnya mereka beriman kepada, menyembahku, beriman kepadaku. Mereka beriman kepadaku, mereka menyembahku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Dan semua yang diminta oleh seorang hamba umumnya diberikan oleh Allah SWT. Sebagian kecil yang tidak. Bukankah kita teman-teman sekalian tiap hari merasa lapar, haus, capek? Bahkan kadang-kadang kita cuma mengucapkan lapar nih. Atau kadang-kadang dalam hati kita cuma terlintas lapar. Tiba-tiba muncul ide kita untuk datang ke satu restoran untuk makan. Atau mungkin ada juga orang yang sedang duduk, tiba-tiba diberikan makanan oleh temannya. Padahal dia baru mengucapkan. Dan ini hampir tiap hari. Makanan, minuman, oksigen, air, udara. Tanpa kita minta pun Allah kasih. Sebagian kecil dari hajat-hajat dunia kita yang mungkin kita minta menikah sama si fulan, kita minta agar diberikan uang, harta oleh Allah SWT sekian misalnya, atau diberikan keturunan, itu mungkin Allah masih tahan dengan hikmahnya. Allah sangat sayang dengan kita dan Allah tahu kenapa Allah tahan itu. Ada banyak riwayat-riwayat menjelaskan masalah itu. Bisa saja karena Allah Subhanahu Wa Taala tahu kalau diberikan kepada hamba ini justru dia akan kufur kepada Allah, sebagaimana dalam sebuah riwayat. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, lapangkanlah rezekinya si fulan, karena kalau kau lapangkan dia makin patuh kepadaku, dan sempitkan rezekinya si fulan, karena kalau kau bukakan maka dia akan kufur kepadaku. Atau kama qala Nabi SAW, kemudian juga dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW ini bisa saja karena itu yang tadi yang pertama, atau bisa saja karena yang satu lagi nih, yang kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah menerlambatkan jawabannya agar hamba tersebut terus berdoa. Oleh karena itu jangan putus asa, terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits ini teman-teman menyebutkan tentang salah satu keutamaan sholat malam. Bagaimana di waktu malam itu ada waktu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu kalau dalam secara zahir yang kelihatan dari hadits ini belum disebutkan waktu itu kapan tepatnya. Tetapi kalau tadi hadits yang saya sebutkan memang sudah ditentukan sepertiganya. Ya, di sepertiga malam. Tapi ini bukan berarti kalau selain sepertiga tidak diijabah oleh Allah SWT. Tapi kalau sepertiga ini seperti Anda kalau minta sesuatu, bantuan sama orang, beda pada saat dia buka misalnya rumah atau kantor kami membuka kesempatan untuk mengajukan bantuan jam sekian sampai jam sekian. Beda Anda datang di jam itu yang memang dibuka untuk bantuan dengan Anda datang di jam lain yang juga mungkin masih bisa diberikan. Ya. Tapi yang ini sudah pasti karena memang terjadwalkan untuk pemberian atau pembagian pada saat itu. Itu maknanya. Dan harusnya teman-teman seorang mukmin engah dengan masalah ini. Bagaimana bisa kita meninggalkan malam tanpa sholat teman-teman sekalian? Bagaimana bisa seseorang yang rindu dengan rahmat Allah, merasa bersyukur kepada Tuhan yang Allah atas nikmat yang dilimpahkan, ingin masuk ke dalam surga, kemudian dia tidur di malam hari tanpa mengerjakan sholat malam. Nggak ada lagi bagi orang beriman negosiasi tentang masalah ini. Dan jangan selalu terkurung di istilah kan sunnah. Baik, kalau sunnah bukankah perintah untuk dikerjakan? Sunnah dari sisi definisinya fikih ya. Kalau sunnah dari sisi definisi hadis, semuanya sunnah. Yang wajib pun sunnah Rasulullah SAW. Tapi kita bicara masalah definisi fikihnya, yaitu amalan sunnah yang tidak ada ancaman kalau meninggalkannya dan tidak ada penekanan dengan perintah fi'lul amr atau kata perintah tegas untuk mengerjakannya sehingga dia menjadi hukumnya sunnah, yaitu kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi teman-teman, kenapa kita mengambil akhir potongan definisi ini? Kenapa kita mengatakan kalau tidak dikerjakan tidak dapat dosa? Kenapa ininya? Kenapa bukan potongan awalnya? Kenapa bukan kalau dikerjakan dapat pahala? Kenapa nggak kita kejar keutamaan ini? Ya. Kalau kita dikasih opsi di kantor, kalau Anda kerjakan ini, datang pada hari ini, Anda lembur, Anda akan dapat duit sekian. Kalau tidak juga nggak ada masalah dengan perusahaan. Kenapa orang masih milih, oh nggak usah datang? Kenapa nggak kerjakan aja? Toh juga dapat bonus. Kan begitu. Jadi jangan sampai terkurung di definisi ini, kemudian Anda salah gunakan definisi ini. Sehingga sholat malam, sholat duha, zikir pagi petang, baca Al-Quran, berdoa, kan sunnah. Ya sudah, nggak apa-apa kalau nggak dikerjain. Jangan.
Karena amalan-amalan sunnah ini sangat besar manfaatnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang pernah kita bahas dalam kitab solat ya, sebelum membahas kitab solat sunnah ini, ada kitab solat secara umum yang kita sudah bahas pada di akhir jilid 1 ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan awal amal yang dihisab hari kiamat adalah solat dari seorang hamba itu. Ya. Kalau solatnya bagus maka beruntunglah dia, dan kalau solatnya buruk maka rugilah dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah kalau seandainya amal solatnya yang wajib kurang, lihatlah, adakah sholat sunnah dia? Kalau ada, maka Allah memerintahkan untuk dimasukkan ya, untuk menyempurnakan ya, sholat wajibnya. Jadi amal sunnah itu membantu itu. Ya. Dan kata Nabi SAW, dan itu terjadi pada semua amal. Maksudnya, puasa Ramadan dibantu dengan puasa sunnah, zakat dibantu dengan sedekah, ya, kemudian umroh membantu haji dan seterusnya. Jadi amal-amal sunnah ini besar sekali manfaatnya. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, la yazalu abdun yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibbu. Seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Jadi menjadi penyebab datangnya cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku sudah mencintai dia, fa in ahbabtuhu kuntu lahu sam'u alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, wa basaruhu alladhi yabsuru bihi, penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, wa yaduhu alladhi yabtishu ya, bihi, dan tangan yang dia gunakan untuk menjamah, wa rijluhu alladhi yamshi alaihi, dan kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Maka maksudnya Allah akan membantu dia, mengawasi dia, memandu dia kepada hak yang benar. Jadi hadis ini ya, kita ambil mutiara satu saja, bagaimana seorang muslim jeli dalam mengejar waktu yang mustajab itu. Karena kita butuh doa. Kita butuh untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah teman-teman sekalian, seseorang itu berdoa agar dipertahankan nikmat yang sedang ada oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditambahkan, lebih baik daripada dia sedang tertimpa musibah lalu dia minta jalan keluar. Jadi misalnya gini, pada saat Anda sedang sehat, lalu Anda memohon, ya Allah, pertahankanlah kesehatanku ini, ya. Anda punya pasangan, ya Allah berkahi pernikahanku ini. Anda punya keturunan, ya Allah jadikanlah mereka soleh. Anda terus mohon kepada Allah SWT. Itu lebih baik daripada nanti sudah datang musibah, ya, Anda lagi sakit baru Anda minta disembuhkan. Itu juga bisa. Tapi lebih baik Anda minta pada saat Anda sedang lapang. Bahkan pada saat Anda minta di saat lapang itu akan menjadi penyebab kalau lagi sempit Allah akan mudahkan Anda mendapatkan jalan keluarnya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hadis qudsi ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, beribadalah atau mendekatkan dirilah kepadaku di saat kalian sedang lapang, maka aku akan ya, memenuhi kebutuhan kalian di saat kalian sedang sempit. Kemudian selanjutnya, kalau tidak salah itu hadis Nabi ya, maaf keliru kalau saya katakan hadis qudsi, tapi Nabi SAW mengatakan, karena inilah Tuhan kalian pada saat kalian sedang lapang, maka dia akan mengenali kalian pada saat kalian sedang sempit. Jadi bukan hadis qudsi ya, tadi saya keliru menyampaikan, tapi ini hadis Nabi SAW yang secara langsung beliau bahasakan. Hadis selanjutnya nomor 624 dari awal belajar dari urutan 12 dalam bab kita, dengan sanad hasan di ghairihi, atau menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, yang berbunyi dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil itsmi." Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail karena ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian dan merupakan pendekatan diri kepada Rabb kalian, pelebur kesalahan-kesalahan dan pencegah dari dosa. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan juga Al-Hakim serta Ibnu Khuzaimah. Dan Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari. Hadis ini teman-teman sekalian, hadis yang mulia, masih sama membahas tentang salat malam, dan kita coba mengambil beberapa mutiaranya. Yang pertama adalah anjuran untuk menjaga salat malam. Alaikum biqiyamil lail. Alaikum biqiyamil lail. Jadi kalian jagalah salat malam itu. Jaga, jangan sampai lewat satu malam tanpa sholat tahajud. Walaupun coba bisa 2 rakaat, baik. 4 rakaat, alhamdulillah. Anda bisa sempurnakan seperti yang Nabi SAW sering contohkan, yaitu mengerjakannya dengan 8 rakaat sholat malam dan 3 rakaat witir. Alhamdulillah. Ini juga sangat bagus.
Jadi jangan lalui malam itu tanpa sholat malam sama sekali. Bahkan sebagian orang-orang soleh sebelum kita itu menilai kalau mereka sedang dekat kepada Allah maka sholat malamnya tidak luput dan sholat subuhnya tidak telat juga. Kapan mereka lepas dari ini, ya, maka secara otomatis mereka jadikan sebagai bahan introspeksi diri atau muhasabah. Ada apa nih? Kok kenapa tidak sholat malam atau tidak terbangun? Kok kenapa tidak ya, sholat subuh? Maksudnya tepat waktu ya. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan di sini selain perintah untuk sholat malam, ada alasannya. Ini mutiara yang kedua. Ya. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Makanya tadi saya bilang teman-teman, orang-orang mukmin, orang mukminah nggak ada lagi negosiasi dalam diri dia ya, untuk sholat malam atau tidak. Nggak lagi melihat ini, oh ini cuma sunnah hukumnya. Pokoknya sholat malam adalah ibadah yang khusus. Memang sedikit ada ujiannya itu dengan orang lagi nyenyak tidur malah dia ya bangun, dia sholat. Gitu. Maka ini punya keutamaan tersendiri. Itu kebiasaan orang soleh nggak negosiasi lagi dengan sholat malam. Kalau ada di antara anda menganggap diri anda sudah dekat dengan Allah, ternyata anda masih belum sholat malam, jadi tanda tanya ini. Jadi tanda tanya. Karena sholat malam tidak akan luput dari seorang mukmin yang merindukan surga. Bagaimana bisa dia tidur? Bisa saja dia nggak bangun pagi hari. Bisa saja itu adalah ibadah terakhirnya. Dan bagaimana dia bisa tidur? Mungkin ada dosa yang belum dimaafkan oleh Allah dan itu kesempatan diterima pengampunan dosanya pada malam itu. Bagaimana dia bisa tidur sementara semua hajat yang dia inginkan dan tidak usah minta pada manusia, minta kepada Allah, Allah akan gerakkan manusia untuk menjawab hajatnya dia. Kemudian mutiara yang ketiga yang bisa kita ambil adalah sholat malam itu qurbatan ila rabbikum. Dia pendekatan diri kepada Tuhan. Pendekatan diri kepada Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana teman-teman kita nggak merasa bangga dekat dengan sang pencipta Allah? Harusnya kita bangga. Kalau kita dekat dengan seorang pemimpin wilayah, ya, mungkin kemudian dia menyebutkan nama kita misalnya, atau dia mengatakan, oh si fulan tuh saya kenal misalnya. Begitu aja sudah cukup. Apalagi kalau kita sering dipanggil ke majelisnya. Gitu kan? Ini sholat malam adalah khusus pendekatan langsung dengan Allah SWT. Modalnya cuma wudhu dengan menghadap kiblat. Sholat dengan ikhlas. Anda sudah komunikasi dengan raja yang sebenarnya. Malikal Mulk. Raja seluruh raja-raja. Pencipta langit dan bumi ini. Anda kalau sedang mendapatkan nikmat, dialah yang menciptakan Anda, dia menciptakan nikmat itu, dia juga yang akan bisa mempertahankan dan menambah nikmat itu. Kalau Anda sedang ada musibah, ada cobaan, dia menciptakan Anda, dia menciptakan cobaan tersebut dan dialah satu-satunya yang bisa mengeluarkan dari permasalahan tersebut. Bagaimana bisa Anda tidak jadikan ini sebagai momentum yang sangat mahal? Putera yang keempat, wa makfaratun lis-sayyi'at. Pembersihan seluruh kesalahan. Ini luar biasa. Salah apapun, sebesar apapun, sampaikan permohonan maafmu kepada Tuhanmu di malam hari, teman-teman. Dan ingat hadis sebelumnya, ya hadis nomor 11 yang sebelumnya kita bahas tadi, yang di awal pertemuan kita, wa dzalika kulla lailah, kata Nabi SAW. Dan itu setiap malam Allah bisa ijabah. Setiap malam, setiap hari Anda punya kesempatan. Allah berikan kita waktu-waktu di mana kita bisa bermunajat, bisa memohon kepadanya, bisa meminta maaf. Pembersihan dosa. Orang kalau masih ada dosa beban, gitu kan. Tapi pada saat dia sudah bersih dosanya, dia sudah minta maaf pada orang yang memang dia berbuat salah. Bagaimana tenangnya hatinya, teman-teman sekalian. Kemudian mutiara yang kelima yang terakhir, wa manhatun 'anil itsmi. Dan dia akan mencegah dari dosa. Subhanallah, orang kalau sholat malam, teman-teman sekalian, umumnya seperti firman Allah tentang masalah sholat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa menahan dari perbuatan keji dan kemungkaran, gitu kan. Di sini dikerucutkan tentang masalah salat malam. Jadi Nabi SAW mengatakan memang dia akan menahan orang dari berbuat dosa. Dengan izin Allah SWT. Kalau anda dirikan salat malam dengan ikhlas karena Allah SWT, insya Allah besoknya ya, anda tidak akan berbuat kemaksiatan kepada Allah. Kalaupun ada, seperti ada penghalang-penghalangnya, anda berat untuk melakukannya. Yang tidak bisa ketemu antara salat malam dengan maksiat. Yang saya bilang tadi, sebagian salafus saleh bahkan menilai mereka itu terlewatkan sholat malamnya, apalagi sampai terlewatkan juga subuh on time, berarti sudah pasti ada dosa. Pasti. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku mengetahui aku memiliki dosa pada saat
aku pernah melakukan satu perbuatan dosa yang tidak besar, tapi sudah cukup Allah menghalangiku untuk sholat berjamaah subuh 1 bulan di masjid. Tidak bisa bangun di waktu itu. Subhanallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhi al-ma'. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu sholat sunnah dan dia membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu sholat dan dia membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan juga Al-Hakim. Dan Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Hadis ini teman-teman saya melihat adalah hadis keromantisan dalam rumah tangga. Ya. Selain memang hadis tentang sholat malam, keutamaan sholat malam, gitu kan? Tapi ini hadis yang luar biasa ini. Ya. Bagaimana keromantisan yang sebenarnya dalam rumah tangga itu bukan untuk nonton sama-sama, ya. Bukan dengan melakukan kemaksiatan, gitu kan? Tapi bagaimana mereka justru saling mendukung dalam hal ibadah. Itu yang dijelaskan dalam hadis ini. Bahkan dijanjikan rahmat. Nabi SAW doakan dan doa Nabi SAW mustajab. Diberikan rahmat, artinya diberikan karunia, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau merincikan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki atau suami yang kalau bangun di malam hari untuk sholat malam. Kemudian dia bangunkan istrinya yang sedang tidur. Kalau istrinya nolak, maka dipercikan sedikit air di wajahnya. Maksudnya, ayo kita sholat yuk sama-sama. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang kalau dia bangun di malam hari untuk sholat malam, dia bangunkan suaminya. Kemudian kalau suami nolak, dia sedikit percikan air di wajahnya. Dan ini didoakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala agar sama-sama menghidupkan sholat malam di rumah. Mutiara yang pertama dari hadis ini teman-teman, tadi itu makna globalnya. Mutiara yang pertama dari hadis ini anjuran untuk sholat malam dan bagaimana setiap orang yang sholat malam kemudian membangunkan pasangan hidupnya, kalaupun dia punya pasangan ya, kalau dia belum menikah tentu dia sholat dan dia bangunkan siapa yang bersama dengan dia, misalnya teman kos-kosannya, ya teman di kuliah, teman kuliahnya atau teman kos-kosan atau yang satu kontrakan dengan dia. Ya, dibangunkan, atau kalau dia masih belum nikah dan tinggal sama orang tua, mungkin dibangunkan orang tuanya, dia bangunkan adiknya dan seterusnya. Ini insya Allah bisa masuk dalam makna itu umumnya, tapi di sini lebih ditekankan masalah suami istri, karena suami istri biasanya seranjang otomatis kan gitu, maka lebih mudah untuk dijangkau. Dan ini adanya motivasi menjalankan sholat malam dan bagaimana dijanjikan rahmat dari Allah SWT melalui doa Nabi Muhammad SAW. Ini mutiara yang pertama. Mutiara yang kedua, bagaimana seseorang dalam mengajak orang lain beribadah itu butuh kelembutan. Butuh kelembutan, ya. Bukan dengan paksaan. Apalagi kalau amal sunnah. Amal wajib saja kita butuh kasih sayang, kita butuh merangkul, ya, bukan justru menghardik, memarahin dan seterusnya. Tapi bagaimana seseorang di antara kita itu dia ya memanggil dengan cara baik. Ini digambarkan dalam hadis ini. Semoga Allah merahmati. Kenapa dimulai dengan doa? Supaya orang yang baca ini, oh saya dapat rahmat. Berarti bukan dengan, ayo bangun sholat. Tidak mungkin rahmat ketemu dengan emosional, nggak mungkin. Rahmat itu akan ketemu dengan kelemah lembutan. Ya. Lalu lebih dirincikan lagi dikatakan, semoga Allah merahmati seorang suami. Dalam lanjutan hadisnya, semoga Allah merahmati seorang istri kan gitu, yang membangunkan pasangannya. Kalau dia tolak, ini mana kelemah lembutannya? Maka dia percikan sedikit air di wajahnya. Kenapa dikatakan percikan air? Kenapa bukan dituangkan air? Kenapa bukan digebrak-gebrak untuk supaya bangun? Karena memang kelemah lembutan dan dakwah memang harus begitu. Kata Allah SWT tentang Nabi Muhammad SAW, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, kalau kau keras hatimu, ya, maka mereka akan pergi dari kamu. Tapi Nabi SAW lemah lembut. Sampai ada seorang Yahudi pernah datang dalam majelis Nabi SAW, tiba-tiba tanpa bicara apa-apa langsung mencekik Nabi SAW dengan cara menarik lilitan imamah Nabi SAW di lehernya. Di depan para sahabat sudah ngamuk ini, marah perbuatan Yahudi ini. Tapi Nabi SAW kasih isyarat supaya tenang. Dan orang Yahudi ini, waktu itu diajak ngomong Nabi SAW, dikatakan kenapa, ada apa dengan kau? Dia bilang, hai Muhammad,
bayar utangmu. Karena Nabi SAW pernah utang sama orang ini, gitu kan. Tapi belum jatuh tempo. Dan kita tahu jatuh tempo baru dibayar kan gitu. Kemudian dia mengatakan bayar utangmu. Kata Nabi SAW, belum jatuh tempo ini. Kenapa harus dibayar sekarang? Kata dia, enggak, saya mau sekarang. Saya tahu kalian orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Ini sebenarnya cuman mancing emosi saja gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Ya. Dia mengatakan kepada Umar, Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab kebetulan pada saat itu paling marah gitu kan. Hai Umar, pergilah ke Baitul Mal. Ambilkan 12 sak kurma, bayarkan utang saya kepada Yahudi. Maka Yahudi tersebut pergi. Sampai di Baitul Mal, atau sebelum pergi imam, Nabi SAW mengatakan, dan hai Umar, tambahkan 12 sak lagi. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, 12 sak pertama utang Anda, 12 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, 12 sak kedua kehukuman karena kau telah menakut-nakuti dia. Artinya saya ada, kenapa kau ambil keputusan untuk marah dan untuk menghukum orang Yahudi ini? Ini cerita Umar bin Khattab pergi ke Baitul Mal, kemudian mengumpulkan tadi utang Nabi SAW. Begitu selesai 12 sak, mau kasih lagi 12 sak yang kedua, kata Yahudi tersebut, tidak usah hai Umar. Kata Umar, bukan urusanmu itu. Saya diperintahkan Nabi SAW, dia mengatakan, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya tidak mau tahu siapa kamu. Karena Umar marah dengan orang ini. Dia mengatakan, saya Fulan bin Fulan. Ternyata namanya ini nama seorang pendeta Yahudi yang terkenal sudah lama masuk Islam gitu. Maka Umar mengatakan, apakah kau demi Allah dia, si Fulan? Dia mengatakan iya. Lalu kenapa kau lakukan ini pada Nabi SAW? Ya. Sementara kau tahu dia adalah utusan Allah. Kata Yahudi tersebut, hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Saya melakukan ini di hadapan kalian. Saya melakukan pada Nabi kalian di hadapan kalian. Saya bisa dibunuh. Saya pertaruhkan nyawa. Tapi ketahuilah, saya sedang mencari satu ciri kenabian yang belum saya temukan pada diri Muhammad. Yaitu dalam Taurat disebutkan, ghalaba hilmu ghadabu. Sifat kasih sayangnya mengalahkan murkahnya. Maka saya tadi melakukan untuk mencekik lehernya, menagih utang belum waktunya, marah-marah. Semua ini karena saya ingin buktikan, hai Umar, dan ketahuilah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang itu masuk Islam karena lemah lembutnya Nabi SAW. Tentu ada saatnya kita tegas, ya. Tetapi teman-teman, bukan semuanya harus dengan ketegasan. Ya. Orang kalau kita lihat keadaannya, seperti orang ini tentang sholat malam nih. Orang kan lagi tidur, ya. Orang tidur itu memang lagi istirahat. Kadang-kadang anda rasakan sendiri kalau kita bangun malam kan, kita seperti orang yang masih butuh sedikit waktu untuk menyusun kembali konsentrasi kita gitu kan, untuk connect kembali ke sekitar kita, ya, ruangan, waktu, ya, siapa yang di sebelah kita. Kita kan butuh beberapa detik. Jadi nggak semudah itu. Beda dengan orang kalau lagi duduk santai terus azan, sholat dia, itu beda keadaannya dengan orang kalau lagi tidur kan. Nah ini kita sesuaikan dengan keadaan itu. Ada orang belum pernah sholat selama ini, lalu tiba-tiba anda mengatakan, ayo sholat, kalau anda masuk neraka. Ini orang bisa meninggalkan. Tapi bagaimana ya akhi dan ukhti dengan kelembutan? Kita dakwahi mereka, jadikan mereka sebagai target menjadi amal jariah kita. Kalau setiap orang yang berdakwah, dia menjadikan orang yang salah depannya adalah musuhnya, maka anda bisa bayangkan teman-teman, kira-kira hidayah akan sampai ke siapa kalau begini? Ya? Tapi kalau setiap orang di antara kita mengubah semua yang ada pelanggaran di depan matanya adalah ajang pahala buat dia untuk didakwahi, maka ini luar biasa. Anda tidak akan pernah jenuh. Setiap melihat ada satu kemungkaran, Anda selalu meluruskan dan selalu merangkul itu menjadi sebuah peluang. Kita ini semua marketing, teman-teman. Memarketingkan Islam dan iman. Kita kalau sholat, kita kalau puasa, kita kerjakan semua ibadah yang Allah SWT perintahkan, kita dapat pahalanya. Tentu tergantung dari kadar keikhlasan. Tapi Allah terima insya Allah selama kita ikhlas mengerjakannya. Tapi Allah memberikan peluang kita untuk mendapatkan ekstra pahala, bahkan berlipat-lipat dari pahala yang kita kerjakan, dengan cara mengajak orang lain, memperbaiki orang lain. Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Anda kalau sholat ke masjid dapat pahala Anda sendiri. Tapi kalau Anda ke masjid lalu Anda ajak 2 orang teman Anda dan mereka ikut ke masjid, Anda misalnya dapat 10 pahala, teman Anda dapat 10 masing-masing, berarti 10 berarti 20, maka Allah memberikan Anda 20 pahala seperti mereka selain daripada 10 pahala Anda tanpa mengambil dari pahala mereka.
Makin banyak orang Anda ajak, maka makin besar pahalanya. Jadi jadikan mereka sebagai ajang kita berdakwah. Dakwahi mereka. Siapa tahu Allah lunakkan hatinya. Tapi kan dia memang keras, dia memang munafik, dia memang orang kafir. Iya. Nabi SAW juga menghadapi begitu. Tapi Nabi SAW lemah lembut dalam mendakwahi mereka. Justru dengan kelemah lembutan Nabi SAW menjadi penyebab hidayahnya mereka. Ya. Bukan berarti teman-teman kalau kita menyampaikan dengan lemah lembut lalu kemudian ternyata kita tuh lemah. Seperti sebagian orang memahami itu. Tidak keliru. Ya. Ada yang pernah membahasakan dan itu sampai ke saya gitu. Dan saya tahu orang ini. Dia mengatakan dakwah yang disampaikan Ustaz Khalid itu terlalu lembut. Gitu. Saya bingung maunya seperti apa nih. Kita sudah sampaikan dengan cara baik. Yang penting orang mau menerima dan mengamalkan. Kan begitu. Ada saatnya kita mengangkat suara. Kalau Anda dengarkan khutbah Jumat kami teriak-teriak. Mengingatkan umat. Tapi tidak ada kekerasan dalam masalah. Orang mau terima, Alhamdulillah. Orang tidak mau terima, ya sudah hak dia gitu. Saya pribadi lebih cenderung melihat menyampaikan dengan lemah lembut, setelah itu kita tinggalkan. Selebihnya hak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ikhlas menyampaikan dan insya Allah keikhlasan itu pasti punya buah. Saya sangat yakin akan bisa mengubah orang. Mungkin ada dua orang dai berbicara. Yang satu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengejar pahala dan ingin menjadikan orang depannya sebagai target amal soleh dia supaya dapat hidayah. Dengan orang yang emosional akan beda sekali. Ya, akan beda. Yang ini akan mudah diterima. Dan ini tidak. Apalagi kalau tidak ikhlas, ya, maka tidak akan ada bekasnya. Maka perhatikan ini teman-teman sekalian, ya. Ini pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini. Ya. Pelajaran yang ketiga, bagaimana seharusnya seorang suami istri atau sosok suami istri itu selalu bekerja sama dalam kebaikan. Kalau kita dianjurkan untuk meluruskan kesalahan orang lain di luar sana dan mendukung perbuatan baiknya, bagaimana dengan pasangan kita? Ada orang subhanallah menikah 10 tahun, 20 tahun, nggak ada sedikit pun yang dia bisa berikan manfaat secara keimanan kepada pasangannya. Tidak pernah sebagai suami tanya, kamu udah sholat belum? Kamu puasa nggak? Kamu udah zikir pagi petang? Nggak ada pertanyaan. Atau seorang istri nggak mau tahu, yang penting kebutuhan dipenuhi selesai. Mau suaminya buat salah terserah. Nggak, akhi dan ukhti. Amar ma'ruf nahi munkar dalam rumah, tapi dengan kelemah lembutan, kesantunan, ya. Supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga memang ahli surga, yang insya Allah kita meninggal menuju ke surga Allah SWT. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis nomor 13 ini. Dan insya Allah kita akan tutup dengan hadis yang terakhir, hadis nomor 14 ya, yang kita bahas pada siang ini dengan sanad sahih, dan ini urutan 626 dari awal kita belajar dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi adz-dzakirin wadz-dzakirat." Artinya jika seorang laki-laki membangunkan istrinya di waktu malam, lalu keduanya sholat atau sholat 2 rakaat bersama, maka keduanya ditulis dalam kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dia berkata diriwayatkan juga oleh Ibnu Katsir secara mauquf atau hanya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri tanpa menyebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan pula oleh An-Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam Sahih, dan Hakim juga menyebutkan dengan lafaz-lafaz yang mirip dengan ini yang berbunyi, "Man istayqadha min al-laili wa ayqadha ahlahu fa shallaya rak'ataini zada an-Nasa'i jami'an kutiba min adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat." Barang siapa yang bangun pada malam hari dan membangunkan istrinya, lalu keduanya sholat 2 rakaat, An-Nasai menambahkan bersama, sholat berjamaah, maka keduanya ditulis dalam golongan laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Asy-Syaikhan atau Bukhari Muslim. Kita tutup dengan hadis ini teman-teman sekalian. Mutiara yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah sama bagaimana keromantisan dalam rumah tangga justru dinilai dari saling dukung-mendukung dalam ketaatan, bukan dukung-mendukung dalam kemaksiatan. Ini sudah kita jelaskan tadi di hadis sebelumnya. Kemudian yang kedua, adanya anjuran untuk sholat berjamaah suami istri di sholat malam ini. Jadi bukan sholat sendiri-sendiri. Kecuali kita sudah bangunkan pasangan, kita sudah ajak dia tidak mau, baru kita sholat sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana keutamaan yang bisa didapatkan teman-teman. Salah satu ya, ibadah yang sangat Allah cintai adalah zikir. Bahkan ulama mengatakan satu-satunya ibadah yang terus akan ada sampai kita ke dalam surga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya, juga di akhirat
ibadah yang terus berlanjut. Ya. Di surga pun begitu. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan ciri mereka adalah az-zakirin Allah katsiran wa zakirat. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir. Bayangkan teman-teman, predikat ini didapatkan. Dan sangat mudah, terutama bagi suami istri. Ya. Agar mereka saling mengingatkan. Ayo bangun sholat malam yuk. Sholat 2 rakaat saja. Langsung mendapatkan predikat orang yang banyak berzikir kepada Allah. Laki-laki dan perempuan. Ini luar biasa. Pelajaran yang terakhir yang ketiga adalah anjuran untuk menikah. Ini juga perlu saya titik beratkan. Bagi yang masih gadis, janda, yang masih bujang, yang duda, menikah. Akhi dan ukhti. Selama Allah SWT mudahkan menikah. Jangan ditunda, karena pernikahan itu sangat baik. Ya. Di sini, bagaimana kita mengejar keutamaan hadits ini kalau tidak punya pasangan? Sementara Nabi SAW jelas lafadznya, seorang suami yang membangunkan istrinya. Seorang istri yang membangunkan suaminya. Bagaimana kalau tidak ada status suami istri? Ini keutamaan tersendiri. Tapi juru saya belum datang, minta kepada Allah supaya dapat keutamaan ini. Minta kepada Allah sementara supaya Allah mudahkan. Ya. Yang penting insya Allah orang itu salih, salihah. Tidak usah lihat statusnya. Ya. Apakah duda, bujang, janda, gadis. Yang penting orang yang baik dekat dengan Allah SWT. Yang kita ambil, tanda kutip, kita beli imannya. Makanya pada saat Umar bin Khattab meninggal dunia, ada seorang sahabat, tapi saya lupa nama orang ini. Tapi dalam sebuah athar disebutkan dia menikahi istri mantan istrinya Umar bin Khattab. Padahal sudah tua wanita itu. Waktu ditanya oleh orang, kenapa anda nikahi wanita tua seperti ini? Sudah sangat tua wanita itu. Dan tidak produktif lagi. Gitu. Dia bilang, karena saya ingin tahu rahasia sholat malamnya Umar dan istrinya. Begitu luar biasanya mereka ya, mengejar pahala dan keutamaan yang dikerjakan. Dan memang seperti sholat malam ini kan yang tahu umumnya pasti pasangan suami istri gitu kan. Kalau misalnya suami istri di kamarnya, dia tinggal satu rumah sama orang tuanya pun atau ada anak-anaknya. Tapi yang tahu sholat malam pasti pasangannya. Kecuali memang dia sholat di ruang tamu, suaranya keras mungkin. Tapi umumnya orang sholat dekat ranjang. Maka yang tahu pasangannya.